Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu aplikasi sistem keluhan masyarakat atau kita singkat Sikemas. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa desain atau layout, yaitu ada login, kemudian ada register, kemudian sukses register, kemudian ada screen display, kemudian ada info aplikasi, kemudian ada bantuan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat dashboard atau tampilan utama dari sebuah aplikasi. Contohnya seperti kita lihat desainnya seperti ini. Nah, ini adalah desain yang akan kita buat dari sistem aplikasi keluhan masyarakat atau kita sebut Sikemas, kita singkat Sikemas. Nah, desainnya seperti ini yang akan kita buat atau kita praktekkan dalam video kali ini. Kita close dulu, kemudian kita ke Android Studio. Karena kita akan membuat dashboard, maka kita membuat di activity main, yaitu layout utama pada sebuah aplikasi. Jadi tidak perlu membuat layout yang baru, kita cukup beralih ke activity main, kemudian kita hapus coding yang ada, kemudian kita ganti dengan coding yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita Ctrl A, kemudian copy, setelah itu kita paste di activity main yang baru. Nah, di sini ada sedikit error karena ini ada show menu, yaitu ini perlu menggunakan coding yang lain pada Java, karena dalam pembahasan kali ini kita hanya membuat desain atau layout saja. Jadi kita hapus terlebih dahulu, agar tidak terjadi error. Kita lanjutkan di video yang akan datang yang selanjutnya. Nah, di sini ada image button. Saya jelaskan fungsi image button di sini adalah membuat gambar sekaligus bisa diklik. Jadi perbedaannya antara image button dan image view adalah jika image button bisa menampilkan gambar sekaligus bisa dieksekusi atau diklik, sedangkan image view hanya menampilkan gambar saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini image view, hanya menampilkan gambar dalam sebuah layout atau desain dalam aplikasi Android Studio. Kemudian ada text view, kita sudah jelaskan sebelumnya di video tutorial sebelumnya untuk menampilkan teks dalam sebuah layout. Kemudian kita lanjutkan menjelaskan apa yang belum dijelaskan dari video tutorial sebelumnya. Ini ada card view. Nah, card view ini adalah semacam kartu atau kotak untuk membungkus teks atau gambar yang ada untuk dimasukkan ke dalam, sehingga terpisah dengan teks dan gambar yang lain, sehingga terlihat lebih rapi. Kita lihat di desain dashboard untuk memperjelas apa itu card view. Nah, ini adalah card view, kotak yang biru, kemudian ini, kemudian ini yang berbentuk horizontal menyamping, ini juga menggunakan card view. Tujuannya untuk membuat tampilan lebih rapi, sehingga tiap text view dan image view ada di dalam card view tersebut, tidak bercampur dengan teks dan image yang lain yang berbeda fungsinya. Oke, next. Karena di sini di dalam dashboard ini terdapat beberapa card view, maka kita juga perlu membuat beberapa card view. Nah, di dalam card view ini ada beberapa teks dan image, sehingga kita perlu membuat codingnya, yaitu coding text view untuk menampilkan teks, kemudian ada image untuk menampilkan image. Next, karena yang di sini ada card view yang berbentuk vertikal ke bawah, ada 1 2 3 4, maka kita perlu membuat card view sebanyak 4 yang berbentuk vertikal. Setelah itu kita next saja card view yang berbentuk horizontal. Nah, ini
Ini adalah card view yang berbentuk horizontal atau menyamping untuk membungkus menu keluhan, kemudian menu profil, kemudian menu info aplikasi. Bentuknya horizontal, ini kita tahu kan, horizontal artinya menyamping ke kanan dan ke kiri, tidak ke atas ke bawah. Jika ke atas ke bawah itu namanya vertikal. Nah, itu coding yang terdapat di dalam activity main atau dashboard tampilan utama dalam sebuah aplikasi sistem keluhan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita membuat activity main, maka kita akan membuat layout profil. Kita akan membuat layout profil. Kita klik layout, kemudian new, setelah itu activity profil. Saya ingatkan lagi, ketika kita membuat layout baru dengan coding yang sudah kita buat sebelumnya, maka nama layoutnya harus sama dengan nama layout dari coding yang sebelumnya agar tidak terjadi error. Kita samakan nama profilnya, nama layoutnya profil, kemudian kita finish. Nah, setelah itu kita klik lagi desainnya, profil, kemudian teksnya kita hapus, kemudian kita ganti dengan coding yang sudah kita buat sebelumnya. Kita Ctrl A di sini, kemudian copy, setelah itu kita paste di layout yang baru. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk perjelas desainnya kita lihat dulu di sini. Profil itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari profil dari user. Data dari user ada nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama. Oke, saya jelaskan lagi beberapa fungsi dari codingnya. Ada image view untuk menampilkan gambar, kemudian ada teks sama seperti yang sebelumnya untuk menampilkan teks, kemudian hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya terdiri dari image dan teks saja. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, karena ini hanya masih proses desain dan layout, jadi tidak membutuhkan banyak coding atau algoritma dalam aplikasi ini. Untuk algoritmanya lebih fokus di Java nanti, yang akan kita jelaskan di video selanjutnya. Kemudian setelah itu, karena kita tadi di activity main kita membuat menu, kita lihat dulu, kita membuat menu image button. Ya, ini menu, kita lihat di desain, ini ada menu, ini ada menu. Nah, ini ada pilihan, ada bantuan dan logout. Nah, ini menu baru yang harus kita buat dalam Android Studio. Kita akan jelaskan di kesempatan kali ini. Tutorialnya adalah the rest. Kita klik kanan, kemudian new, setelah itu Android Resort Directory. Ininya kita ganti menu karena itu menu, kemudian kita oke. Nah, ini sudah terbuat menu baru yang kita namai dengan menu. Nah, di dalam folder menu ini kita buat baru, kemudian menu resort file, kemudian kita namai dengan yang sama dengan ini, menu main. Karena namanya menu main, kita beri nama dengan menu main. Kemudian kita klik OK. Nah, ini
setelah itu kita ke teks, kemudian kita ganti codingnya dengan coding yang sudah kita buat sebelumnya. Menu main kita copy kemudian paste di sana. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini untuk lebih jelas. Nah, ini adalah tampilan dari menu bantuan dan logout dari dashboard tadi. Nah, karena dalam video kali ini kita hanya membuat layout atau desain, jadi belum bisa terintegrasikan. Nah, kita akan jelaskan dalam video tutorial yang selanjutnya untuk pembuatan algoritma sehingga bisa dieksekusi dari menu dashboard beralih ke menu button, yaitu bantuan dan logout, sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke, ini tutorial yang dapat saya jelaskan, yaitu menu activity main, kemudian ada profile, kemudian ada menu baru yaitu baterainya tinggal sedikit, menu yaitu menu main untuk menampung bantuan dan logout. Oke, ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.